sudah di bawah Magelang. Oke, ini saya lihat sudah 20 orang. Bentar. Tadi tugasnya saya lihat banyak yang belum selesai ya, ngerjainnya. Ada juga yang belum ngumpulin nih. Susah kan tugasnya? Halo? Lumayan, Bu. Kan itu sudah ya. Iya, Bu. Udah dibahas. Tadi itu yang nomor berapa tadi? Bentar, 211 ya. Yang apa? Austrasio ya. Ini saya soalnya bukunya harus slide ini. Bentar. Ya, yang nomor 2.11 ini kan mencari selang kepercayaan untuk Austrasio ya. Nah, dalam buku ini sudah disebutkan bahwa untuk mencari selang kepercayaan Austrasio bisa dilakukan dengan melalui mencari selang kepercayaan dari apanya? Dari log odds-nya ya. Ya enggak? Iya. Ya. Kenapa? Karena untuk Austrasionya sendiri ya, untuk yang dinotasikan dengan theta itu ini sebarannya dia bilang skew ya, skew itu sebarannya menjulur gitu kan. Artinya dia tidak simetrik ya, tidak ya boleh dibilang jauh dari normal ya, karena kan kalau sebaran normal itu kan kita tahu bentuknya itu simetrik ya, seperti lonceng. Sehingga untuk mencari selang kepercayaan dari selang kepercayaan untuk suatu parameter apabila sebaran dari statistiknya itu tidak normal ya perlu teknik-teknik khusus gitu ya. Artinya di sini relatif kompleks untuk mencari selang kepercayaan dari theta atau rasio. Nah, beruntungnya logaritma dari theta duga ya, logaritma dari penduga rasionya itu memiliki sampling distribution yang relatif simetrik atau normal, sehingga kita bisa menggunakan sebaran normal ya untuk pembentukan selang kepercayaan tersebut. Dan nanti untuk mencari selang kepercayaan tetanya ya kita tinggal menggunakan fungsi eksponensial ya, fungsi eksponensial. Jadi kita transformasikan kembali ya antilog ya pada batas-batas ujungnya ya, sehingga nanti ya kita dapatkan itu selang kepercayaan untuk theta tersebut. Kemudian yang nomor 2.13 2.13 di sini Anda diminta untuk menguji apakah keubah belief in an afterlife dengan gender ya itu saling bebas atau tidak gitu ya. Jika misalnya bahwa perempuan itu cenderung ya jika dari tabel kontingensi itu diperoleh bahwa banyaknya kaum perempuan ternyata yang banyaknya kaum perempuan yang belief in afterlife itu lebih banyak daripada yang kaum pria, ini mengindikasikan adanya ketidakbebasan ya antara kedua kubah tersebut. Jadi antara gender tadi, jenis kelamin dengan belief in afterlife ini tidak bebas ya. Nah di sini untuk menguji kebebasan ya kita dapat menggunakan statistik apa? Ada yang tahu? Untuk menguji kebebasan di antara dua kubah kategori, statistik yang bisa kita gunakan, statistik apa aja? Yang sudah baca? Kita statistik apa yang bisa kita gunakan kalau kita ingin menguji kebebasan di antara dua kubah kategori? Titania ada nggak? Halo?
Halo? Ditanya? Anjita ada nggak Anjita? Anjita. Iya, Ibu. Ya. Kalau kita mau menguji ya kebebasan di antara dua perubahan kategorik, ya, metode apa atau statistik apa yang bisa kita gunakan? Ini Seperti pakai itu bukan sih, Bu? apa? Bentar, Bu. Ada dua jenis statistik yang bisa kita gunakan kalau kita ingin menguji kebebasan di antara dua perubahan kategorik. Ya, dalam hal ini yang akan kita lihat perubahan kategoriknya itu adalah gender dengan belief in afterlife. Apakah saling bebas atau enggak? Halo? Ya, Bu. Statistik apa? Uji T bukan sih, Bu? Hah? Uji T? Uji T untuk apa itu? Bukan itu Uji ya, T? Bu? Kalau uji T itu kaitannya nanti ke pengujian rataan ya. Masih ingat kan di status mu gitu kan. Mu 1 sama dengan mu 2 atau enggak. Atau mu sama dengan suatu nilai tertentu. Itu boleh pakai uji T. Itu kalau ragam dari populasi tidak diketahui. Itu juga kita pakai uji T. Nah, sekarang tujuan kita adalah kita ingin melihat apakah ini kan dua perubahan kategori yang kita lihat kan jenis kelamin sama kepercayaan sesudah mati ya, belief in afterlife. Ya. Kedua perubahan tersebut merupakan perubahan kategorik kan. Kita ingin lihat apakah ada kecenderungan orang perempuan itu lebih dibandingkan laki-laki itu, yang perempuan itu lebih banyak yang percaya akan kehidupan setelah mati. Kalau seperti itu kondisinya, ini artinya perubahan jenis kelamin itu nggak bebas dengan perubahan belief in afterlife. Nah, kita ingin lihat apakah emang benar nih jenis kelamin sama belief in afterlife ini tidak bebas. Nah, untuk menguji hipotesis tersebut, nah H0-nya itu kan adalah perubahan jenis kelamin saling bebas dengan perubahan belief in afterlife. H1-nya ya perubahan gender tidak bebas dengan belief in afterlife. Nah, untuk menguji hipotesis itu kan kita perlu suatu statistik uji, ya, tes statistik. Nah, statistik uji yang digunakan itu apa? Kita ini bisa pakai C-square bukan, Bu? ya, chi-square tadi. Chi-square-nya itu juga bisa pakai yang persen, ya. Tadi siapa yang jawab? Saya, Bu. Sauki, Bu. Sauki, Bu. Ya, betul. Jadi untuk menguji kebebasan di antara dua perubahan kategori, kita bisa gunakan uji chi-square. Nah, uji chi-square-nya di sini bisa pakai yang persen atau bisa juga pakai rasio likelihood ya. Nah, tadi antara gender sama belief in afterlife itu masing-masing perubahannya ke perubahan kategori. Perubahan kategorinya skalanya apa tuh? Skalanya nominal, ordinal, Jepang ya? Nominal, Bu. Nominal, ya. Jadi nanti kalau kita ingin melihat kebebasan di antara perubahan kategori yang tipenya ordinal, ya nanti statistik ujinya ada beda lagi ya. Nah, ini sekarang kita lihat dulu bagaimana kita melakukan uji kebebasan di antara dua perubahan kategori. Ya, kita bisa gunakan uji chi-square ya. Nah, kita juga sudah pada pertemuan sebelumnya bahwa
data amatan yang kita punya ya untuk peubah-peubah kategorik yang kita amati itu bisa kita sajikan dalam suatu tabel kontingensi ya. Tabel kontingensi kita menyajikan secara simultan gitu ya amatan-amatan pada peubah kategorik ya. Kalau kita punyanya 2 peubah kategorik dengan masing-masing peubah tersebut terdiri atas 2 level, ya berarti kita akan punya tabel kontingensinya 2 kali 2 gitu kan. Untuk jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki, berarti untuk peubah jenis kelamin ini ada 2 level. Kemudian untuk belief in afterlife-nya kita juga punya 2 level, yaitu yes dan no misalkan gitu ya. Nah, tadi saya bilang untuk H0-nya pada uji kebebasan ini adalah kedua peubah tersebut independen ya. Saling bebas. Kemudian H1-nya adalah tidak saling bebas. Nah, di sini untuk statistik chi-square, bentar ya saya ini slide-nya masih belum rapi. Dari ikutin aja dulu ya, nanti saya kalau slide-nya udah saya rapiin, saya kasih. Jadi gini ya, untuk uji-uji chi-square di sini kita asumsikan dulu bahwa pada kondisi H0 ya, nilai-nilai peluang yang ada di tabel kontingensi itu, yang ada di sel-sel yang ada di tabel kontingensi itu ya, misalkan untuk sel pada baris 1 kolom 1 itu nilai peluangnya kita notasikan dengan PIJ ya, di sini ya PIJ. Nah, kemudian untuk ukuran sampel total, kalau kita punya total sampel sebesar N gitu ya, kemudian setiap selnya, setiap sel pada tabel itu ukuran sampelnya adalah NIJ. Ini NIJ-nya berarti ukuran sampel pada baris ke I dan kolom ke J ya. Nah, ini sebesar NIJ, maka kita bisa hitung frekuensi yang diharapkan atau expected frekuensinya itu sebesar ini ya. Jadi N dikalikan PIJ ya, ini mu IJ. Jadi mu IJ ini adalah expected frequencies ya. Jadi pada setiap sel itu kan ada count-countnya ya, ada amatan-amatannya. Itu yang hasil yang kita peroleh dari pengamatan sampel. Nah, nilai harapan untuk setiap sel itu sebenarnya itu berapa sih gitu. Kalau kenyataannya sih kalau kepingin kita punya sebaran chi-square itu harus berapa NN itu. Sementara yang kita punya adalah sebesar NIJ. Nah, nilai harapannya itu adalah total sampel ya, N dikalikan P kali IJ, dikalikan peluang di sel IJ tersebut, baris I dan baris J. Ini yang disebut dengan expected frekuensi. Nah, expected frekuensi inilah sebenarnya adalah nilai harapan untuk NIJ tersebut ya. Nah, nanti untuk memutuskan apakah kita akan menerima H1 ya, artinya akan menolak H0 ataukah tidak menolak H0, kita akan bandingkan nilai NIJ ini ya, count-count yang ada pada sel-sel tersebut, kita lihat atau kita bandingkan dengan harapannya, dengan harapan dari si NIJ ini. Harapan dari NIJ ini tadi yang kita notasikan dengan mu IJ ya. Nah, semakin NIJ itu semakin mendekati dengan mu IJ gitu ya. Nah, ya artinya H0 itu benar gitu ya. Nah, jadi artinya kalau misalnya NIJ itu semakin mirip ya atau semakin sama dengan mu IJ, di sini berarti keputusannya tidak menolak H0. Tapi semakin berbeda ya, semakin besar jaraknya, selisih antara NIJ dengan yang diharapkannya, NIJ dengan MUIJ ini selisihnya makin besar, maka semakin besar pula kita untuk kecenderungan untuk menolak H0 ya. Nah, jadi ini statistik ini seperti ini. Statistik persen chi-square ya, ini notasinya X kuadrat. Nah, yang dibilangnya itu ini tadi perbedaan antara banyaknya amatan yang kita punya ya NIJ dengan yang diharapkan. Yang diharapkan tadi ya
mu IJ dikuadratkan dibagi dengan yang diharapkannya. Suara saya masih terdengar nggak? Di sini ada info bed network. Masih bisa didengar suara saya? Masih, Bu. Masih Ya. bisa, Bu. Oke, ini statistik persen ini akan menyebar chi-square, ya, akan menyebar chi-square di sini, approximately chi-square, ya, dengan db-nya, ya, db-nya itu, dengan rata-rata atau minnya itu adalah sebesar ini, df, ya, jadi ini chi-square, minnya df, dan standar deviasinya adalah sebesar ini. Ya. Jadi ini statistik yang persen chi-square ini akan menyebar chi-square, ya, akan menyebar chi-square secara aproksimasi akan menyebar chi-square untuk ukuran sampel yang besar, ya. Untuk ukuran sampel besar ini statistik persen ini akan menyebar chi-square, ya. Nah, dia akan semakin sebaran dari persen ini akan semakin mendekati chi-square apabila mu-nya semakin besar, ya. Jadi di sini ini. Jadi semakin besar mu, maka statistik persen ini ya akan semakin menyebar chi-square, dan juga semakin besar n, ya, semakin besar n, statistik chi-square ini juga akan semakin mendekati chi-square. Nah, ini juga ada aproksimasinya katanya untuk ini, atau untuk mu IJ yang bagaimana sih yang membuat statistik persen ini sebaran yang mendekati chi-square, yaitu jika mu IJ-nya lebih besar sama dengan 5, ya. Ini katanya cukup baik lah ya pendekatan ini, bahwa statistik ini ada memiliki sebaran chi-square. Nanti jika sudah diketahui ini statistik ini menyebarnya chi-square, maka pada pengujian hipotesis untuk memutuskan tolak H0 atau tidak H0, kita nanti akan membandingkannya dengan nilai-nilai kritis dari sebaran chi-square, ya. Karena kan untuk penguji hipotesis, ya, untuk mengambil keputusan tolak H0 atau tidak H0, kita kan harus tahu dulu sebarannya, kan, sehingga nanti dari statistik uji yang kita peroleh, kita akan bandingkannya dengan nilai kritis dari sebaran apa, gitu ya. Nah, di sini karena tadi kita asumsikan bahwa statistik persen ini, apabila ukuran sampelnya besar, ya, atau apabila mu IJ-nya ini lebih besar dari 5, secara aproksimasi akan menyebar chi-square, maka nanti pada saat menghitung statistik uji, ya, setelah kita peroleh nilainya akan kita bandingkan dengan nilai kritis pada sebaran chi-square ini. Yang kedua adalah statistik ini, rasio likelihood, ya. Kita bisa gunakan juga untuk menguji hipotesis tadi, kebebasan tadi, dengan menggunakan statistik rasio likelihood, ya, ini. Nah, kalau Anda ingat, ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tipe-tipe statistik uji yang bisa digunakan, ya, dalam pengujian hipotesis, Anda ingat ada statistik Wolf, ya, kemudian apalagi skor, ya, statistik skor, dan rasio likelihood. Nah, untuk yang statistik persen ini, ya, dia termasuknya ke statistik skor, ya, dia termasuknya ke sini, ke statistik skor. Nah, kita ingat bahwa untuk metode rasio likelihood di sini kita akan memiliki dua fungsi likelihood yang dimaksimumkan, ya, rasio antara dua fungsi likelihood yang dimaksimumkan, ya. Nah, kemudian juga pada uji rasio likelihood ini kan kita menentukan suatu nilai parameter yang akan memaksimumkan fungsi likelihood, ya, yang akan memaksimumkan fungsi likelihood. Di sini dengan asumsi bahwa kondisi DH0 benar, ya, kemudian berdasarkan kondisi yang lebih umum lagi bahwa H0 itu bisa benar, bisa juga enggak, ya, di sini. Nanti rasio statistik ujinya ini adalah menggunakan rasio dari fungsi likelihood dengan menggunakan kondisi parameter di H0 dengan kondisi parameter yang dispesifikasikan di hipotesis alternatif atau H1, ya.
Jadi kalau Anda ingat pertemuan sebelumnya ada 2L gitu ya, 2L0 dibagi L1 gitu kan. L0 itu adalah fungsi likelihood dengan menggunakan parameter yang dispesifikasikan di H0, kemudian L1 yang bagian penyebutnya menggunakan parameter yang dispesifikasikan di H1. Nah, di sini untuk statistik square rasio likelihood ini seperti ini ya. Jadi tadi bedakan dengan yang persen. Nah, untuk nilai statistik ini disimbolkan dengan G kuadrat. Ya, 2G kuadrat ini adalah 2 kali ini sama NIJ loh. NIJ dibagi NIJ. Nah, jadi ini NIJ itu adalah kan yang diharapkan ya, yang diharapkan. Terus yang NIJ ini adalah yang kita punya ya, yang diobserve ya. Nah, nilai ini katanya ya, nilai G kuadrat ini akan bernilai minimumnya adalah 0. Kapan itu terjadi 0? Yaitu kalau NIJ-nya itu yang diamati persis sama dengan yang diharapkan ya ini. Karena kalau NIJ sama dengan NIJ, ini kan sama dengan 1 nih. Log 1 sama dengan 0 kan di sini nanti ya. Akibatnya G kuadrat sama dengan 0. Ya. Nilai G kuadrat ini juga nanti kita bandingkannya dengan nilai kritis dari sebarang T-square ya. Nah, semakin besar nilai G kuadrat ya, ini juga semakin besar kecenderungan kita untuk menolak H0 ya. Jadi di sini and larger values provide stronger evidence against H0 ya. Semakin besar nilai G kuadrat berarti semakin besar keyakinan kita ya untuk menolak H0. Semakin besar bukti ya, semakin besar bukti yang kita punya, evidence atau bukti ya. Semakin besar bukti yang kita punya untuk menolak H0. Nah, ini statistik Pearson yang tadi dinotasikan dengan X kuadrat dan rasio lagi G kuadrat ini sebenarnya memberikan statistik uji yang pisah ya. Tapi sebenarnya mereka sifat-sifatnya sama ya, dan kesimpulannya itu juga sama. Sebentar ya.
Ibu, mohon maaf Bu, masih di mute Bu, kayaknya Bu. Makasih ya. Iya Bu. Halo, ulangi deh ulang. Ya, oke tadi jadi uji T-square ya. Yang pertama sebenarnya selain untuk menguji kebebasan juga uji T-square ini bisa digunakan untuk menguji apakah suatu sel pada tabel kontingensi itu nilai peluangnya adalah PIJ. Jadi bentar, tadi ini nanti saya lihat di slide-nya aja kali ya. Ini yang pertama ya, uji T-square itu bisa digunakan untuk menguji ini ya. Ya, jadi yang pertama uji T-square itu bisa digunakan untuk mengetahui apakah nilai-nilai peluang pada sel-sel yang ada di tabel kontingensi itu sebesar apa yang dispesifikasikan di Hanon. Misalkan kita ingin cek apakah P12 itu sama dengan 0,5 atau bukan, apakah P13 sama dengan 0,3 atau bukan. Artinya kalau misalnya P12 berarti kan peluang di baris 1 kolom 2, misalnya baris 1 itu jenis kelamin perempuan, kolom keduanya misalnya ya percaya gitu ya. Misalkan kita melihat apakah peluang responden perempuan yang percaya kepada belief in afterlife itu sebesar 0,5 atau sebesar 50%. Untuk menguji nilai-nilai peluang atau proporsi gitu ya, nilainya suatu nilai tertentu atau bukan, nah kita bisa pakai uji T-square. Alternatif lain, manfaat dari uji T-square itu adalah untuk menguji kebebasan. Jadi itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan uji T-square itu untuk mengetahui apakah ada asosiasi atau tidak, ya, ataukah apakah ada kebebasan antara dua perubahan kategori. Nah tadi disebutkan ya, ini kalau untuk tabel kontingensi ini seperti ini ya, PIJ-nya itu peluang bersamanya sama dengan hasil kali dari masing-masing peluang marginalnya. Nah ini umumnya kan tidak diketahui karena kan kita tidak mengamati semua amatan yang ada di populasi kita ya, amatannya dari sampel, sehingga ini kita akan melakukan yang kita punya adalah ya perhitungan dari sampel. Artinya yang kita punya itu sebenarnya dugaan untuk parameternya ya. Misalnya di sini notasikannya dengan topi ya. Nah kita perlu menghitung expected frekuensinya ya. Jadi ini hasil formula untuk expected frekuensi adalah total sampel dikalikan dengan hasil kali pertamanya. Nah di sini sehingga UIJ topik dapatlah ini ya, jadi hasil kali banyaknya amat baris ya, marginal baris dengan di kolom dibagi dengan total sampelnya. Nah kemudian untuk dB-nya atau derajat bebasnya gitu ya, untuk dB-nya ini kita gunakan, nah tadi ini sama ya, untuk menguji kebebasannya, untuk menguji kebebasan tersebut kita bisa pakai persen ataupun rasio likelihood ya, bisa pakai X kuadrat atau Y kuadrat. Nah sekarang tapi dB-nya ini ya, dB yang digunakan adalah banyaknya baris dikurangi 1 dengan banyaknya kolom dikurangi 1 ya. Nah, ini ada penjelasannya ya di sini ya, bagaimana ini menghitung dB ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menghitung statistik uji, nanti kita bandingkan dengan nilai kritis di T-square dengan menggunakan dB-nya itu. Nah sebagai contoh ini kita melihat apakah jenis kelamin gitu ya, saling bebas atau enggak sih dengan afiliasi partai politik ya. Apakah kalau perempuan itu cenderung akan milihnya kandidat yang dari Partai Republik gitu ya. Apakah, nah kalau kita lihat dari sini ya, tanpa lihat yang dalam kurung ya, kalau lihat dari tabel sini, yang dalam kurung itu adalah expected frekuensinya ya, yang mu IJ-nya. Jadi kalau misalkan ini nih, perempuan
count-nya, tuh frekuensinya, ya yang perempuan yang memilih Demokrat tuh 495 orang. Ini yang kita punya itu sebesar 495. Nah, kalau dia itu menyebar T-square, kalau data kita itu menyebar T-square, harapan itu bukan 495. Di sel ini tuh harapannya adalah sebesar sebanyak ini, 456,9 ya. Begitu juga di sini. Nah, perempuan yang Republik dari amatan sampel yang kita punya itu sebesar 272, ada sebanyak 272. Nah, kalau ini semuanya data kita itu mengikuti sebaran T-square, harapannya sebenarnya di sini di baris 1 kolom 2 ini segini gitu ya, 297,4 gitu kan. Nah, nanti kita lihat semakin besar antara yang diamati dengan yang diharapkan. Nah, ini kan perbedaannya berapa lah ini ya. Nanti lihat yang kalau yang semakin besar maka semakin besar pula kita memiliki bukti bahwa kita itu akan menolak H0. Nah, kita lihat apakah perempuan yang perempuan ya, jenis kelamin perempuan itu cenderung memilih independen gitu ya. Ini kalau misalkan ada indikasi seperti itu, artinya jenis kelamin tidak saling bebas dengan afiliasi atau pemilihan ini ya, partai politik. Nah, kalau kita lihat kan di sini di kelompok yang perempuan paling banyak di sini ya di 590. Nah, kita yang uji ini nanti ya. Di sini H0-nya tentu adalah saling bebas ya. H0 itu di sini antara gender dan political party identification ini saling bebas. H1-nya antara gender dengan political party identification itu tidak saling bebas. Nah, kemudian untuk menguji hipotesis tersebut kita gunakan statistik ujinya tadi person dan rasio likelihood ya, dengan menggunakan X kuadrat dan Y kuadrat. Menggunakan X kuadrat yang tadi ada formula sigma gitu kan, sigma NIJ dikurangi NIJ gitu ya, terus dibagi dengan NIJ dikuadratkan dulu, ini kan NIJ dikurangi NIJ kuadratkan dibagi dengan NIJ ya. Jadi kalau N11 dikurangi N11 kuadrat dibagi N11. Jadi ini yang dari tabel ini nih ya, setelah kita hitung ini dapat yang kurung ini kan berarti dari ini kan hitung dulu peluangnya ya, hitung dulu peluangnya, peluang P11 berarti kan ini garis 1 kolom 1 ya, ini kita akan mencari P11 juga nih, ini dibagi dengan mana coba, dibagi dengan mana, ini totalnya berapa? Ini di sini totalnya dihitung dulu ya. Ini belakangnya ini 0, 1, 6, 9, 5, 2000, 3, bener nggak? 10, 5. 2350 ya. Ini ya totalnya ya. Tapi ini udah total ya. Ini udah total nih. 2450. 0, 9, 5 ya. 2450 ini udah totalnya ya. Berarti ini kalau untuk mencari peluang di sini 495 dibagi dengan ini ya, 2450. Nah itu peluang. Nanti untuk mencari mu ya, untuk mencari ini nih mu, ini kan mu nih, mu 11 ini adalah n ya. N totalnya berapa? N totalnya 2450 dikalikan dengan 495 dibagi ini ya. Nah, nanti Anda cek ya nilai-nilai ininya nih, nilai expected frekuensinya ini benar enggak. Nah, setelah itu berarti kan ini Anda NIJ dikurangi ini, 495 dikurangi 456,9 dikuadratkan ya, kemudian dibagi ini, dibagi 456,9. Begitu juga yang ini, terus nanti ditambah ini 272 dikurangi yang 297,4 dikuadratkan dan dibagi dengan yang ini. Dan seterusnya ya. Nah, itu untuk mencari ini X kuadrat, itu dapatnya 12,57. Sementara untuk yang Y kuadrat tadi pakai formula yang tadi sudah diberikan ya, nilainya 12,6. Nah, kemudian ini DF-nya banyaknya baris kan ada 2 nih, lineal banyaknya kolom 3 ya. Nah, kemudian Anda lihat
Ini nilai-nilai ini bandingkan dengan nilai kritis chi-square ya untuk DB2. Nah, ini di sini diperoleh katanya this evidence of association would be rather unusual. Jadi if the variable were truly independent. Artinya di sini tidak saling bebas ya, H0 ditolak ya, karena lihat ini nilai ini juga kelihatan ini besar ya, nilai x kuadrat dan nilai b kuadrat di sini besar kalau Anda bandingkan dengan nilai kritis chi-square ya, nilai tabel, atau kalau di software kan diperoleh misalkan ini p-value-nya nggak usah lihat chi-square tabel lagi ya, p-value 0,002, apabila alfa yang ditetapkan yang 0,05, berarti ini kan nilai p-value-nya lebih kecil ya, artinya kita akan tolak H0. Nanti sebenarnya ini bisa dilihat dengan menggunakan software nih. Anda bisa gunakan R di sini ya. Jadi ini kalau di sini nanti Anda bisa coba ya, Anda ambil dulu datanya dari sini nih ya, dari website ini ya. Setelah itu dipanggil ini political, misalkan dikasih nama political. Nah, ini keluar datanya, katanya ada 2450 lines. Intinya banyaknya sampelnya, banyaknya amatannya, ini ada 2450 ya. Ini kita berarti punya data mentahnya nih kalau seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ini ada perintah faktor ya. Perintah faktor ini karena ini ya, yang tadi yang party tadi ya, ini Demokrat Republik Independen ya, ini akan kita nyatakan dia sebagai faktornya ya, faktor apa ya, ya pengkelasnya ya, penggrup-grupannya ya, kategorikannya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat tabel kontingensi ya antara gender dengan tadi party itu tadi ya, kita ambil. Jadi di sini dalam data kita, dalam data political ini ada dua peubah ya. Peubahnya namanya di sini dia tulis gender dan party ya, di sini gender dan party. Ini ada dua peubah kan? Ada dua peubah dan juga ada 2450 objek. Ya, ada 2450 lines. Nah, di sini perintah extends di sini ya, extends di sini adalah untuk membuat tabel kontingensi. Ya, untuk membuat tabel kontingensi antara apa dengan apa. Ya, di sini yang akan kita buat adalah di sini gender dan party ya. Ini kan gender dan party. Kemudian diambil dari nama datanya apa? Nama datanya tadi adalah political ya. Nah, sehingga di sini akan dihasilkan tabel kontingensinya seperti ini ya. Jadi dari yang tadi data mentah yang kita punya, kalau kita ingin sajikan gitu ya, sajikan tabel kontingensi seperti apa, banyaknya frekuensinya dari masing-masing klasifikasi silang tersebut seperti apa. Nah, ini makanya ditulisnya ini gender per party ya, ini artinya mengcrosskan ya, mengklasifikasi silang antara gender dengan party. Nanti Anda coba di sini setelah tanda tilde diganti ya, party, kemudian di sininya plusnya gender. Ini nanti seperti apa yang muncul hasilnya ya. Nanti dicoba setelah tilde ini, itu kalau ditukar nih kayak apa. Nah, sekarang artinya Anda di sini sudah memiliki data dalam bentuk tabel kontingensi ya, disimpan di nama perubahannya di sini gender jet ya, gender jet. Nah, kemudian kita nyatakan dia sebagai matriks ya, kita buat matriksnya ya, kan kita udah tahu tuh nilai-nilainya nih ya, 495, 272 ya, 590 dan seterusnya. Nah, kita buat matriks ya, kita buat matriks ya dengan kolomnya 3. Nah, kemudian kita lakukan chi-square test. Nah, chi-square test ya, susun ya yang keluar seperti ini. Nah, sehingga ini terlihat ini p-value-nya 0,002 ya, artinya tolak H0. Nah, nilai chi-square hitungnya ini 12,569.
Jadi kita dapat berapa? Sama ya. Ini ya 12,50 ya, mirip lah ya. Itu hasil pembulatan aja sepertinya ya. Jadi diperoleh nilainya 12,569 ya. Nah di sini untuk mengeluarkan sisaan yang dibakukan, sisaan yang dibakukan nanti ya. Jadi ini tadi saya belum bahas ya, apa itu sisaan yang dibakukan. Nah tadi statistik uji dan nilai p-value tadi ya, jadi nilai-nilai ini nih x kuadrat 12,57 dan y kuadrat 12,6 ini adalah dan juga nilai-nilai p-value-nya sebesar 0,002 ini itu untuk mendeskripsikan ya, maka kita akan menolak H0. Nah sekarang dengan kita melihat apa ya, tiap-tiap sel gitu ya, membandingkan gitu ya dengan frekuensi harapannya. Nah ini akan semakin membantu kita memahami mana yang berbeda gitu ya. Misalkan kita lihat di sini untuk mengetes sel ini N11 bentar ya. Ini perbedaan antara NIJ dan NIJ ini biasanya ini cenderung terjadi pada sel-sel yang memiliki frekuensi harapannya itu semakin besar. Nah, jadi katanya di sini untuk menguji kebebasan ya juga akan lebih bermanfaat ya, akan lebih berguna, useful kalau kita menggunakan sisaan-sisaan ya, sisaan. Ini namanya sisaan yang dibakukan. Sisaan yang dibakukan itu adalah selisih antara nilai yang diamati dengan yang diharapkan dibagi dengan standar errornya. Jadi yang di bawah ini merupakan galat baku. Ya. Ini NIJ itu nilai yang kita amati, yang kita punya, dikurangi dengan yang diharapkan, dibagi dengan di bawah ini adalah standar errornya. Ya. Ini the denominator is estimated standar error ya. Jadi yang di bawah ini merupakan dugaan dari standar error yang di atas ya. Nah kalau H0 benar ya, jadi ini sisaan-sisaan yang dibakukan ini, standardized residual ini akan memiliki sebaran, dia akan menyebar normal baku kalau sampelnya besar ya. Nah indikasi kalau misalnya ada standardized residual yang lebih besar dari nilai mutlak 2 ya, jadi kalau ada standardized residual ini memiliki nilai mutlaknya yang lebih besar dari 2 ya, ini menunjukkan bahwa sel itu nggak cocok gitu dengan yang dengan harapannya ya, dengan yang kita hipotesiskan di H0. Nah, jadi misalkan kita ini kan masing-masing kita cari nih apa sisaan yang dibakukannya untuk sel satu-satu berapa, sel ini berapa, ini kan selisih ya, kita cari ini selisih antara 495 dengan 456,9 dibagi dengan akar dari ini, 456,9 dikalikan 1 min ya dari peluangnya ya. Nah, ini semua nilai-nilainya Anda hitung. Nah, nanti dapat seperti ini. Nih, ini yang di dalam kurung ini adalah sisaan-sisaan yang sudah dilakukan ya tadi, residual yang standardized. Yang ini 3,27, yang ini minus 2,5 dan seterusnya ya. Nah, Anda lihat di sini nilai ini 3,27 kan lebih besar dari 2 ya, lebih besar dari 2. Yang ini juga kan tadi yang dilihat kan patokannya nilai mutlak 2-nya itu kan. Nah ini berarti ini mengindikasikan dia nggak fit gitu ya, nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada perbedaan. Kan kita harapannya di H0 itu ya menyebar menyebar kristal di kondisi di H0 benar kan. Harapannya ini sama lah ya, yang diharapkan dengan yang diamati gitu kan. Nah ini ternyata lebih besar dari nilai absolut 2. Ini juga, nah ini relatif kecil ya.
Jadi ini semakin jauh dari kebebasan ya. Artinya antara female ya dengan yang Demokrat di sini ya cenderung ada tidak saling bebas ya. Nah kalau Anda lihat di sini nilai-nilai yang atas nih dengan yang bawah itu kan negatifnya ya. Nah ini besarannya sama. Nah tapi ini berlawanan kan. Ini juga min 2,5 di bawah 2,5. Ini minus 1,03, ini 1,03. Nah ini kenapa terjadi di sini? Karena kalau Anda jumlahkan nih yang ini nih 3,27 min 2,5 gitu ya. Sorry, atau ini nih. Kalau Anda jumlahkan ini expected return ini semua ini persis sama dengan yang di sini. Ini bawahnya gitu. Kalau misalnya ini yang expected return sama dengan total yang diamati, maka kondisi tadi itu akan bawah ini untuk setiap faktor ya untuk ini ini sama cuma dengan baca. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kalau itu efektif frekuensinya kita gunakan, nah itu ya ada 2 titik jadi merupakan sisaan yang dibawa mengisi tidak ya. Nah kan untuk sel yang pertama kita melihat sisaan yang ya. Nah artinya nilai 3,5 dia menggunakan N11 ya. Nah ini dengan ekspektasi frekuensi jadi tadi pasti 45,9 ya. Nah selisih apa yang diamati diharapkan ini terus kali standar di 0 yang ibunya 3 riset residualnya itu harus ya. Soalnya kan belum kayak di sini 3,2 dari 0. Jadi bagus itu kan si antara kata bagusnya kan harapannya 0. Nah sangat sebesar 0,27 dari 0 itu secara kali standar. Yang pertama ini dari 0,27 standar error ya. Standar error itu transmisi di statistik ya. Di sini ya maka kita mengharapkan ya then we would be stable but fully independent. Nah nilai residu positif yang besar terjadi Demokrat. Nah Demokratnya ini dibanding di positif lainnya kan ini 2,5, ini positif 1,7 ya artinya lebih banyak yang Republikan juga kan ini positif ya terus ya large positif residual terjadi di female Demokrat dan di male Republikan ya artinya di sini lebih banyak perempuan yang Demokrat dan laki-laki yang Republik gitu ya terjadi daripada hipotesis yang diprediksi. Artinya gini, tadi prediksi kita itu jenis kelamin dengan partai politik saling bebas, tapi dengan melihat kondisi ini, ya, ternyata kondisi saling bebas itu nggak terpenuhi, terutama untuk yang ini, yang female Demokrat, ya, terus yang male Republikan ini berasosiasi dia, artinya kondisi di Hanoi yang memprediksikan independensi ini di sini tuh
nggak terjadi gitu, karena di sini more female Democrats and male Republican occur than the hypothesis of independence predict. Ya. Gitu juga untuk yang residual negatifnya besar, untuk yang di sini nih negatifnya besar tuh ini ya, Demokrat, terus female Republican ya, dan juga lagi ya. Ini negatif female Republican ya, tuh, dan male Demokrat itu. Dan ini termasuknya kecil ya, karena kurang dari 2 ya. Kan tadi patokannya 2. Nah, artinya di sini kalau Anda lihat di sini kan 330 ya. Ini juga dibandingkan dengan lagi nih. Fewer females for Republican. Ya, ternyata sedikit kaum perempuan tuh yang memilih Republikan tuh sedikit. Ya, benar kan, kalau dilihat dari jumlah kan sedikit nih ya. Dan juga di antara kaum laki-laki yang memilih Demokrat itu sedikit. Nah, artinya ya kebebasan itu tidak terpenuhi, karena ya secara kesimpulan bisa dilihat lah dari tabel ini bahwa di antara kelompok perempuan yang memilih Republikan itu lebih sedikit, relatif lebih sedikit dibandingkan afiliasi ke partai-partai yang lainnya. Nah, begitu juga untuk kaum laki-laki gitu ya. Dia bilang kan fewer males were Democrats ya, di sini kan lebih sedikit orang laki-laki yang memilih partai Republik dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa apa yang kita hipotesiskan dengan nol saling bebas ini tidak terpenuhi data ini. Oke, kemudian kalau kita lihat juga odds ratio ya, dan untuk mengukur asosiasi bisa kita gunakan juga odds ratio. Nah, lihat odds ratio untuk Demokrat dan Republikan ini kan tabel 2x2 nih ya. Sebenarnya sih ini kalau keseluruhannya kan tabelnya 2x3 ya, garisnya 2, kolomnya 3. Nah, kita lihat tapi sih tabel ini ya, antara Demokrat sama Republikan 2x2. Nah, Anda lihat bahwa formula untuk odds ratio pada tabel 2x2 kita bisa hitung perkalian silang ya. Perkalian silang itu dibagi dengan ini. Jadi ini 495 kali 265 dibagi dengan 272 kali 330 ya, dapat 1,46 ya. Ingat bahwa odds ratio ini merupakan rasio antara dua buah odds ya, bukan rasio antara dua proporsi ya, bukan antara rasio P1 dibagi P2, bukan. Kalau rasio proporsi itu nanti jatuhnya ke relatif resiko. Nah, ini maknanya ya, di antara di antara responden yang diidentifikasi memilih salah satu dari kedua partai tersebut di antara Demokrat atau Republikan. Lihat bahwa ini opsi yang kita duga ini mengidentifikasikan bahwa yang Demokrat ya itu 46% lebih kemungkinannya ditemukan di perempuan ya daripada di laki-laki. Ya. Itu nanti lebih banyaknya di perempuan atau laki-lakinya. Lihat di sini perempuan lebih banyak ya dibandingkan laki-laki yang di Demokrat ini. Nah, ini nanti Anda coba dengan menggunakan R-nya ya, dan ini Anda perlu install dulu package studi ya untuk membuat visual seperti ini ya. Ini keluar nih standardized residualnya ya, yang antara gender male dan female, ini Demokrat, Republik dan tadi kita punya 3 tadi selisih residual yang dilakukannya ya tadi sebesar itu. Sementara ini yang nggak ditulis yang tadi relatif kecil ya, kan kurang dari 2. Nah, jadi coba ya ini R-nya demikian.
Ini namanya mosaic plot katanya ya. Mosaic plot di sini dia menyajikan antara ini cell counts dengan standardized residual. Oke, mungkin sampai sini yang ditanyakan. Ini ada T-square tadi ya, statistik T-square itu bisa di partisi ya. Jadi tadi seperti tadi 23 kita akan bagian saja, misalnya ini yang 2x2 saja gitu ya. Artinya kita mempartisi T-square dan dB-nya nanti menyesuaikan ya. Kalau dB dari yang dipartisi itu ya nanti tinggal disesuaikan aja baris ininya berapa, kolomnya berapa gitu kan. Oke, ini ada keterbatasan dari uji T-square ya. Nah, memang untuk uji-uji ini dia membutuhkan ukuran sampel yang besar. Nah ini ya, karena supaya semakin n-nya itu besar kan tadi statistik x kuadrat tadi dan y kuadrat itu akan semakin mendekati T-square gitu ya. Nanti kalau berhadapan dengan ukuran sampel yang kecil ya harus ada penyesuaian di formulanya. Nah, nanti di section 26 dibahas metode untuk ukuran sampel kecil. Oke, yang selanjutnya mungkin ini nanti untuk topik bahasan berikutnya saja ya, mengenai kebebasan di antara kubah ordinal ya. Kalau tadi yang kita lihat kebebasan di antara kubah kategorik yang tipenya nominal ya, jenis kelamin dan partai politik. Jadi kan masing-masing jenisnya apa skala penentuannya. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Slide-nya ini saya belum jadi betul. Tadi kuisnya udah dikumpulkan semua ya. Saya nggak ikut lagi loh. Ini kayaknya ada yang belum ngumpulin. Saya lihat. Oke, apa? Ada yang tanyakan ya? Nggak ada. Baiklah, kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri ya kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.